Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman yang sama-sama berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian kita, terlebih dahulu saya memohonkan doa untuk saudara kita, guru di Saifi dan juga guru saya di Al-Imarot, Ustadz Erwin Nudin, sedang dirawat. Lalu apalagi dirawat di mana? Dan 4 bulan, insya Allah Ustadz Erwin dirawat karena beliau tabrakan dan bahunya patah. Kita doakan agar cepat sembuh dan juga bisa kembali memberikan pencerahannya, memberikan ilmunya kepada kita, dan juga bisa tentunya menambah amal soleh lagi seperti dia sehat seperti biasanya, supaya tentunya beliau supaya memberikan yang terbaik, karena beliau juga masih mengajar. Semoga nanti bisa lancar lagi mengajarnya. Kita lanjutkan. Di bulan yang lalu kita membahas bagian yang pertama, sebab-sebab pertolongan Allah. Hari ini adalah bagian yang kedua, sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil ayat surat Al-Hajj lanjutannya, yaitu surat Al-Hajj ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yansurannallahu may yansuruhu innallaha laqawiyyun 'aziz. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ayat ini adalah bagaimana sebuah perjanjian dari Allah Ta'ala bahwa barang siapa yang menolong agama Allah, yaitu berhak, punya hak mendapatkan pertolongan Allah. Kalau kita pelajari dari kitab Tauhid, bahwa seorang yang beramal sholih, termasuk membela agama Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dan karunia dari Allah Ta'ala sebagai hak dirinya telah beramal sholih, termasuk menolong agama Allah, yaitu dia berhak juga mendapatkan kemenangan dan pahala, fadilah, karunia di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah yang lain, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban. Kami selalu berkewajiban. Di sini memakai lafaz haqqan. Haqqan di sini adalah hak kepada orang-orang yang memang punya hak atas karunia darinya, yaitu haqqan, hak. Kami selalu memberikan hak
kepada orang-orang yang beriman, yaitu pertolongan. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Jadi dari tafsir Departemen Agama ini menjelaskan bahwa Allah itu punya kewajiban. Sudah terangkat yang namanya istijabah. Istijabah itu adalah bagaimana seorang mukmin beristijabah kepada Allah, yaitu memenuhi segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Maka Allah beristijabah kepada orang-orang beriman. Orang-orang beriman beristijabah kepada Allah, kemudian Allah beristijabah karena sifat-sifat mereka istijabah kepada orang-orang yang beriman, yaitu haqqan, berhak orang-orang yang beriman berkewajiban kepada orang-orang beriman memberikan pertolongan. Jadi sama sebenarnya istijabah atau wajibun itu sama. Secara bahasa itu kalau wajibun kan kalau secara bahasa kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Tapi kalau bagi Allah maka dikerjakan tentunya bagi orang-orang yang mendapatkan karunia darinya. Apabila Allah memberikannya, maka orang-orang yang mendapatkan karunia tersebut menambah keutamaan orang-orang yang mendapatkan karunia-Nya. Tapi kalaupun tidak Allah memberikannya, maka tidak mengurangi daripada kekuasaan Allah. Tapi orang-orang yang tidak diberikannya harus bersabar. Nah, disinilah kewajiban Allah untuk menolong orang-orang yang beriman, menolong agamanya. Setelah bagaimana Allah yang Maha Kuat, Maha Perkasa. Bagaimana surat Muhammad yang hampir sama dengan surat Al-Hajj ayat 40 tadi. Surat Muhammad ini sama, cuma beda lafaz, beda kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi disinilah bagaimana janji dari Allah Ta'ala bahwa Dia akan memenuhi hak orang-orang yang menolong agamanya, memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian pada akhir ayat Allah menegaskan lagi bahwa kemenangan itu pasti diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Luar biasa nih ayat yang kita pelajari. Ini kalau lihat makalah gundul ya. Iya. Gundul ini tulisannya dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat nggak ada harokatnya. Alhamdulillah saya bisa membacanya ya. Kalaupun nanti ada yang kurang, ini ada mushaf juga. Karena ini memang salah waktu itu, harusnya pakai harokat. Cuman ini ya tolong tak. Saya unzur hadil ayat. Saya melihat ayatnya. Kalau dimanja terus dengan harokat, lama-lama nggak akan ngelihat ayatnya di Al-Quran. Terus aja ngelihat buletin gitu ya. Iya. Nah, ini memang ada hikmahnya. Meskipun ada yang memang, ini Ustaz kenapa? Itu ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ini
Ya nggak apa-apa, supaya terlihat ayatnya di Al-Quran. Jangan dimanja terus. Nah, kita lihat halaman yang selanjutnya. Jadi seakan-akan dengan janji kemenangan itu pada permulaannya kaum muslimin belum meyakini kebenaran janji itu. Nah, sinilah bagaimana sebenarnya kalau kita lihat ordinaril ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Itu kan baru izin dari Allah supaya melakukan peperangan. Tapi meskipun Allah menyebutkan jadi Allah menyebutkan dengan kehendaknya nasrun, tapi orang-orang yang beriman belum yakin sepenuhnya. Inilah bagaimana memang ada asbabun nuzul dari ayat-ayat ini. Kita lihat juga ayat-ayat yang ini bagaimana beberapa kali Allah menguatkan walayan surat 16 dikuatkan dengan nun taukid walayan surat 16 mayan suruh. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Dikuatkan lagi wakana haqqan, kuatkan taukid lagi haqqan, pakai lafaz haqqan, berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Dikuatkan lagi dengan ayat selanjutnya intan nurunallaha yansurkum, walaupun tidak memakai nun taukid, tapi ini menguatkan lagi bahwa walaupun rasa yang dirasakan berat, tapi ada hikmah pertolongan Allah yang akan didapatkan. Ini hikmahnya. Ini karena kalau kita mengerti bahasa Arab seperti ini caranya. Nilai beberapa ayat seperti ini dengan nun taukid, dengan kata haqqan atau insan surumloha yang surkum. Nah, itu memang kekuatan bahasa Arab di sini berpengaruh. Hanya wajib bahasa Arab itu, walaupun susah. Kalau kata kita, kalau kata Al-Quran mudah, bahasa Arab itu mudah. Sebagai rahmat Allah. Fahal min mustaqir. Siapa yang mau berzikir mengingatnya dari Al-Quran itu. Maka disinilah yastarnal Quran. Allah itu telah memudahkan Quran ini. Jadi kalau melihat ayat-ayat dari tiga ayat yang tadi ini menyebutkan kekuatan dari ayat yang pertama, yaitu alayat surat 16 menguatkan lagi dari ayat yang sebelumnya. Kalau lihat ayat sebelumnya Al-Hajj ayat 38, masih ingat ya kok? Atau masih lupa gitu ya? Oh iya. Sebulan yang lalu ini. Nah ini ayat 38. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Dikuatkan. Jadi Allah beberapa kali pakai taukid, penguatan. Wa inna, kuat lagi. Walayun surunna, kuat lagi. Maka haqqan, kuat lagi. Intan surunna Allaha. Bahkan di sini bukan apabila. Ya benar apabila. Tapi yang maksudnya itu kalau melihat terjemah, karena terjemah itu bukan asal terjemah,
kalau lihat terjemah, ya, saya menjelaskan seperti ini karena supaya menguatkan ayat-ayatnya. Kalau mungkin susah dimengerti, nah, enggak sebenarnya ini kan kalau orang yang tertentu bisa menjelaskan, bukan sulit mengerti, justru wajib mengerti, wajib, dan inilah wajib disampaikan. Karena bahasa Arab ini akan terpadu dengan Al-Quran ini. Walaupun hakikatnya bahasa Arab mengikuti Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha, jika kamu menolong agama Allah, yansurkum, maka dia akan menolong kamu. Tapi di sini kalau lihat tafsir, mengapa memakai kata niscaya kalau memakai terjemah? Karena di sini menguatkan, menunjukkan taukid lagi, luar biasa. Berarti 4 kali Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayatnya. Kamu pasti akan mendapatkan pertolongan. 4 kali dikuatkan. Coba bayangkan. Bahkan dikuatkan lagi. Wayusabbit aqdamakum, diteguhkan kedudukannya. Luar biasa ayat-ayatnya. Jadi tansurukum di sini adalah niscaya, suatu keniscayaan, suatu kepastian. Karena kalau biasanya kalau ada kata seperti ini memakai fa sebagai jawab syarat. Sebelumnya memakai man, tapi di sini tidak memakai man, pakai in, maka tidak ada fa. Maka di sini in di sini juga sebagai taukid. Luar biasa. Jadi berapa kali Allah menguatkan? 4 kali, atau bisa jadi 5 kali dengan lafaz wayusabbit aqdamakum. Nah, disinilah. Jadi permulaannya kaum muslimin itu belum meyakini kebenaran janjinya itu, sehingga terus dikuatkan lagi dengan ayat yang kedua, ketiga, keempat, 4 kali dikuatkan oleh Allah. Itulah bagaimana sebetulnya maksudnya itu bukan orang-orang yang beriman itu bukan lemah sebenarnya, bukan lemah orang-orang yang beriman, tetapi maksudnya ialah supaya untuk menenangkan, ditenangkan, tenang dan menenangkan tentram hatinya orang-orang yang beriman dan mengokohkan pendirian pada saat kaum muslimin sedang mendapatkan cobaan dari Allah. Ini luar biasa. Kalau kita amalkan gitu ya, sebagai orang-orang beriman, yakini ayat-ayatnya, memahami ayat-ayatnya, tadabbur ayat-ayatnya, maka disinilah sebenarnya kita tidak perlu ragu-ragu atas pertolongan Allah di setiap perkara, baik perkara yang kecil, ujian kita yang kita hadapi sehari-hari, maupun perkara yang besar. Kalau misalnya ada ujian, misalnya ujian yang dialami, sebuah ujian, apakah itu ujian di mana seseorang mengalami masalah, berkelahi dengan seorang, tidak selesai, sebenarnya Allah memberikan suatu jawaban. Inilah apabila dia terus mengamalkan sampai dia akhirnya islah, damai, itu adalah pertolongan dari Allah. Itu hal yang kecil. Bagi yang besar, masalah kenegaraan, ketika adanya makar orang-orang kafir, rasa gitu ya di negeri kita, apalagi sampai kemarin itu bentrokan atau masa FPI dihajar oleh GMBI. Itu kan sebenarnya terasa bagaimana tipu daya orang-orang, ya kalau dibilang munafik sebenarnya tidak, hanya mungkin tidak terima dengan cara dakwah dari FPI.
Cuman kok caranya gitu, sampai tinju-tinju segala adanya pertengkaran, kok gitu caranya. Itu tipu daya sebenarnya. Memang dari dulunya tipu daya orang kafir, sehingga mempengaruhi sebagian dari kita. Sehingga memang kita itu tidak kuat imannya. Sehingga demikian kita mengadakan kebanyakan di kita ada yang silik, apa itu? Silik nyawa gitu kalau bahasa Sundanya. Tidak suka, padahal mereka mendakwahkan kebenaran. Walaupun memang caranya harusnya lebih bijak. Dakwah kebenaran, melarang kemungkaran harusnya lebih bijak. Nah, inilah memang perlunya kesadaran. Tapi disitulah juga Allah pasti akan memberikan pertolongan. Nah, setelah itulah bagaimana gambaran dari 4 ayat tersebut. Insya Allah kita bisa mengamalkannya ya. Kalau sudah memahami seperti ini, tentunya luar biasa. Dan ayat yang selanjutnya, pada akhir ayat yang disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa menepati janji yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang beriman. Itu adalah mudah baginya. Inna zalika 'alallahi yasir. Kita pakai isyarat sih. Jadi beberapa kali Allah menguatkan. Beberapa kali kita tidak yakin akan pertolongannya. Padahal Allah terus menguatkan. Pakai inna lagi. Sungguhnya yang demikian itu adalah bagi Allah mudah, luar biasa. Ini ada. Kenapa bukan dari kemarin tuh ya memahami seperti ini? Bukan dari kemarin. Padahal ini banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan Allah terus menguatkan orang-orang yang beriman. Karena Dia yang Maha Kuasa melakukan segala sesuatu dan tidak seorang pun yang dapat menghalangi terjadinya sesuatu dari kehendaknya. Nah, ini di surat As-Saffat ayat 171 sampai 173. Tuh pakai taukid lagi, lagi ya. Tuh pakai lakod begini. Nah, kalau pakai lakod itu kan benar-benar nyeklok gitu kan, menguatkan bahwa ini adalah benar-benar lakod. Sesungguhnya walakod sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya telah tetap luar biasa. Jadi ada nafi, ada isbat. Kalau bahasa tauhid ada peniadaan, meniadakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan juga isbat menetapkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah yang telah dikehendakinya. Ini juga lakot di sini tetap, jadi dikuatkan lagi. Walakot sabakot kalimatuna li ibadinal mursalin. Dan sesungguhnya telah kami tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang jadi rasul, maksudnya para rasulnya ya, bahwa Allah telah menguatkan para rasulnya. Innahum lahumul mansurun, yaitu sesungguhnya mereka itulah pasti mendapatkan pertolongan. Allah pasti memberikan pertolongan kepada para rasulnya dengan keimanan mereka.
Apalagi kan seorang rasul iman soleh itu pasti. Ini kan rasul pasti iman kesolehan itu kan keyakinan atas rasulnya, bela rasulnya itu sebuah kewajiban, bela rasulnya. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Apa itu tentara kami? Maksudnya rasul, para rasulnya, orang-orang yang beriman dan para malaikat. Nah, itulah tentara Allah yang pasti menang. Al-Tabari mengatakan bahwa makna dari ayat 47 surah Ar-Rum dan juga Muhammad ayat 7 Intan surullah yang surkum Sofit abdamahu. Sungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong orang-orang yang berperang di jalannya. Orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalannya dalam setiap perkara. Bukan hanya perang lawan musuh, tapi musuh kita juga siapa? Syaitan. Menang atas syaitan. Bukan hanya menang atas orang-orang kafir dan pengaruhnya atau usul fikrinya, tapi menang juga dari syaitan. Karena syaitan itu adu mubin, musuh yang nyata. Jadi berperang itu selalu perang yang sifatnya kecil, kita berperang melawan syaitan. Dan jika yang sifatnya besar melawan syaitan dan pengikutnya. Siapa pengikut syaitan? Orang-orang kafir dan munafikin. Nah, itu luar biasa. Allah pasti akan menolong orang yang berperang di jalannya agar kalimatnya tinggi, kalimatul ulya, tinggi terhadap musuh-musuhnya, terhadap syaitan, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Maka makna pertolongan Allah kepada hambanya adalah bantuannya. Pasti hamba-hambanya ini yang beriman ini pasti dibantu, kepadanya dibantu. Sedangkan makna pertolongan Allah di sini kuat, pasti kuat. Maka makna pertolongan hambanya kepada Allah adalah jihad, bersungguh-sungguh di sabilillah, di jalan Allah untuk meninggikan kalimatnya. Nah, ini tafsir At-Tabari. Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang menolong agama dan nabinya. Kalau kita tentunya sudah ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad, kerasulannya ditutup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khataman nabiyin, maka kita wajib membela Rasulnya, tidak menolong Rasulnya, tapi membela Rasulnya. Nah, ini tafsir Al-Jami di Ahkamil Quran. Nanti bisa dilihat ya, kalau yang punya tafsir At-Tabari dan juga Al-Jami di Ahkamil Quran. Nah, ini kita dikatakan saja waktunya 35 menit. Sudah faedah-faedah yang menarik dari bahasan kita yang pertama, yang kemarin, dan juga dengan tema yang kedua ini. Sama, judulnya sebab-sebab pertolongan Allah. Kalau Allah mengizinkan, moga-moga saya bisa membuat sebuah modul atau sebuah buku, judulnya sebab-sebab pertolongan Allah. Penerbitnya Mutiara Arisalah, gitu ya. Ya, moga-moga doakan saja ya. Iya, siap. Jadi ya saya ingin gitu ya, sedikit demi sedikit menulis, ingin dibuat modul dan pakai nama Mutiara Arisalah.
ini sebagai ya studi dunia akhirat. Ya tidak hanya studi di kampus di Al-Imran saja, tapi studi juga setelah saya selesai menyelesaikan modul ini, studi sebagai tentunya kajian yang luar biasa, yang benar-benar tinggi faedah-faedahnya, bahwa Allah berkuasa menolong orang-orang yang beriman, yang mana? Yaitu yang menolong agama Allah. Yang kedua, itulah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Kuat, Maha Perkasa. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tentunya dengan kekuasaan Allah, dengan kekuatan Allah yang maha segala-galanya, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Pasti tepat janjinya itu. Pasti tepat janjinya. Yang ketiga, Allah menguatkan keimanan. Nah ini poin-poin dari ayat-ayatnya. Berapa kali Allah menguatkannya? Dari bahasan ini 5 kali Allah menguatkan kita dari ayat-ayatnya. 5 kali ya? 5? Oh, 4 kali. 4 kali. Walayan suran Allah wa kana haqqan yastaghfirullaha yansurkum, dan walaqad sabaqat kalimatuna. 4 kali. Jadi 4 kali dalam bahasan ini Allah menguatkan orang-orang yang beriman. Pula pasti memberikan berita yang benar adanya, yaitu kemenangan mereka. Juga untuk memenangkan dan melenterangkan hati, mengokohkan pendirian pada saat kaum muslimin sedang mendapatkan cobaan dari Allah. Nah, ini sama dengan penjelasan halaman sebelumnya. Hanya di sini ada penjelasan ayatnya, yaitu wallazi anzalat sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman. Dialah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman, supaya keimanan itu yang mereka miliki bertambah di samping keimanan atau bersama keimanan yang mereka telah ada, maksudnya yang mereka miliki, bertambah lagi keimanan yang baru, diperbaharui imannya, bertambah dan bertambah. Tapi tentunya walaupun memang sifat iman itu yazid wa yanqus, hanya bagaimana caranya iman itu bertambah sampai nanti ke puncak. Tapi kalaupun turun sedikit, jangan turun drastis, jangan sampai seperti itu, tapi turun sedikit saja, turun sejengkal saja, tidak apa-apa. Tapi jangan turun drastis sampai akhirnya turun drastis itu sampai imannya tidak bertambah-tambah lagi. Ini yang bahaya. Makanya bertambah terus menerus. Tapi kalaupun turun, kalau bagusnya turun itu drastis, itu jangan bagusnya jangan turun drastis, tapi turun sedikit saja. Nah, seperti inilah maksiat sedikit saja, kecil saja. Karena itulah yang menurunkan keimanan. Tapi insya Allah kita tidak akan terasa maksiat itu. Karena apa? Karena kita selalu menguatkan dengan keimanan, sehingga mau maksiat juga nggak kepikiran. Tidak kepikiran mau maksiat, tidak terpikir mau mabok atau mau zina dan sebagainya, tidak terpikir. Karena kita selalu menguatkan keimanan, mencoba menguatkan keimanan. Dan kepunyaan Allah lah antara langit dan bumi, yaitu adalah penolong yang dijadikan Allah untuk menolong orang-orang yang beriman, seperti malaikat-malaikat, binatang-binatang, angin, topan, angin, binatang-binatang juga bisa jadi penolong
orang-orang yang beriman, yang menolong agamanya. Allah menyertai mereka untuk memenangkan orang-orang yang beriman dan sebagainya. Kana Allahu aliman hakiman, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terakhir, faedah yang terakhir, tingginya jihad orang itu di jalannya untuk meninggikan kalimatnya. Surat As-Saff ayat 10 sampai 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, nah sini sukakah kamu? Maksudnya di sini, apakah kamu mau? Tapi kalau melihat tafsir di sini, tafsir depak ini luar biasa. Sukakah kamu? Nah, masalahnya kita suka atau tidak? Sukakah kamu? Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Wah, ini Allah memberikan sebuah jaza, balasan yang akan diperoleh kepada orang-orang yang beriman, yang dimana mendapatkan perniagaan yang menyelamatkan dari azabnya, yaitu kamu tu'minuna billahi wa rasulihi satujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu tingginya pahala jihad orang-orang yang beriman di jalannya untuk meninggikan kalimatnya, sampai Allah menjanjikan bahwa ini perniagaan yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih. Kalau kita perdagangan kita yang biasa itu ada laba, ada rugi. Tapi kalau di jalan Allah tidak ada ruginya. Kalau kita berdagang, dagang apa gitu ya, kadang kita laba atau kadang kita rugi. Tapi di jalan Allah ini, kalau kita jalankan tidak akan pernah rugi. Itu untung, laba. Labanya apa? Yaitu pahala karunia Allah, surga. Luar biasa. Nah, ya nanti ini kita lanjutkan ya. Jadi semakin luar biasa. Masya Allah. Kita lanjutkan insya Allah hari besok tentang bab wanita yang dikabulkan doanya oleh Allah. Ini beda ya babnya. Kalau ini kan sebab-sebab pertolongan Allah. Ini nanti dilanjutkan saja di bulan depan. Kalau besok masih tentang doa, yaitu lanjutan wanita, judulnya wanita yang dikabulkan doanya oleh Allah. Nah, makanya nanti ya tetap setia ya, stay tune di Risalah Al-Muhajirin ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.